program-program perbaikan penerimaan perpajakan terus berjalan on track. Ke depan diharapkan pelaksanaan penarikan pajak akan semakin efisien dan penerimaan pajak diperkirakan akan terus terjaga tumbuh lebih optimal. Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak menunjukkan bahwa rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan perekonomian Indonesia serta daya beli konsumen masih tetap kuat secara umum. Dari realisasi belanja pada triwulan 1 2025 yang mencapai 620,3 triliun rupiah, ini artinya 17,1% dari pagu APBN telah terbelanjakan. Meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar 272,2 triliun rupiah. Realisasi sampai dengan Februari 2025 adalah 348,1 triliun rupiah. Ini artinya apa? Peranan APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi secara optimal di dalam rangka meredam gejolak perekonomian, menjaga stabilitas ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran THR, subsidi BBM, LPG, diskon listrik dan pupuk, serta belanja di bidang perlindungan sosial yaitu PKH, sembako, PIP, dan JKN. Realisasi belanja tersebut didorong oleh belanja pemerintah pusat yang mencapai 413,2 triliun rupiah atau 15,3% dari target APBN. Dan disusul dengan transfer ke daerah yang mencapai 207,1 triliun rupiah atau 22,5% dari target APBN. Realisasi pembiayaan tetap sesuai yang direncanakan atau on track, yaitu mencapai 250 triliun rupiah atau 40,6 target APBN 2025 yang sebesar 775,9 triliun rupiah. Pembiayaan non-utang mencapai sebesar minus 20,4 triliun dan pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan surat berharga negara yang secara neto mencapai jumlah 282,6 triliun rupiah. Juga pinjaman neto mencapai minus 12,3 triliun rupiah. Pembiayaan utang akan terus dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook dari defisit APBN serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan tentu mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai shock absorber dan sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan, termasuk di dalamnya yang telah dijalankan dan menghasilkan dampak pada triwulan 1. Pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau PPh pasal 21 DTP bagi pegawai di sektor padat karya seperti industri tekstil, alas kaki, furniture, serta pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 2.200 VA ke bawah sepanjang bulan Januari dan Februari 2025. Kedua, mengeluarkan kebijakan insentif tambahan berupa PPN DTP untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun.
3. Melanjutkan insentif pajak penjualan barang mewah (PPNBM) dan PPNDTP untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Keempat, mengeluarkan kebijakan bea masuk anti-dumping atau BMAD dan bea masuk tindakan pengamanan BMTP untuk melindungi sektor manufaktur Indonesia. Kelima, memberi insentif PPNDTP sebesar 6% pembelian tiket pesawat kelas ekonomi dan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh di beberapa ruas jalan tol selama masa mudik Lebaran 2025. Hal ini berhasil mendorong perekonomian, terutama pada periode liburan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan keenam, membentuk BPI Danantara sebagai mekanisme atau vehicle sarana untuk badan pengelolaan investasi yang bersifat strategis dan meningkatkan kolaborasi di antara BUMN dengan mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah dan meningkatkan daya ungkit atau daya leverage dari ekuitas BUMN. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli rakyat melalui antara lain stabilisasi pasokan dan harga pangan, subsidi dan kompensasi energi yang dibayarkan melalui PLN dan Pertamina, penyaluran berbagai bantuan sosial, pelaksanaan program kredit usaha rakyat, dan mendukung sektor perumahan. Untuk mendukung agenda pembangunan, pemerintah melakukan penguatan kualitas sumber daya manusia dengan melancarkan atau melaksanakan program prioritas seperti pemberian makan bergizi gratis, dukungan atau pembangunan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, serta penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Pemerintah telah menjajaki proses dan menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat di dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Dalam pelaksanaan negosiasi ini dilakukan beberapa langkah, yaitu penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari Amerika Serikat. Kedua, meningkatkan impor dari Amerika seperti produk migas, mesin, dan peralatan, teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia. 3, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, penyesuaian langkah-langkah non-tarif measures atau dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu TKDN, kuota impor, deregulasi pertimbangan teknis atau pertek di berbagai kementerian lembaga.